Tes tes. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Ustaz Usman Hadi SPDI, Bapak Ibu sekalian, sidang kajian ngaji bareng sama pada malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kajian malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Usman Hadi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan bermasalah kayaknya. hilang cek cek sound cek. Satu
Satu ada gangguan. Niki mawon Ustaz nggih. Pakai ini aja enak ya. Ya. Cek. Nah. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada malam hari ini saya menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu. Kita ambil hikmah pelajaran dalam hadis ini. Hadisnya panjang, saya bacakan artinya saja, hadirin dirahmati Allah. Dari sahabat Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu an, beliau ini adalah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hanzalah berkata, Abu Bakar datang menemuiku. Beliau cerita, lalu bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Bertamu Abu Bakar tanya, bagaimana keadaan Hanzalah? Maka Hanzalah ini, hadirin, menjawab, saya Hanzalah atau saya telah munafik. Juru tulisnya Rasulullah dicalnya oleh Abu Bakar, bagaimana keadaan Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan, saya munafik. Mendengar itu Abu Bakar mengatakan, subhanallah, apa yang kau ucapkan wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah berkata, saya mengatakan ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang neraka, maka seolah-olah kita melihatnya. Namun tatkala kita keluar dari majelisnya Rasulullah, berkumpul dengan istri-istri, berkumpul dengan anak-anak, serta disibukkan dengan hal-hal lainnya, maka kita lupa banyak hal. Lupa surga, lupa neraka, lupa mengingat Allah. Kemudian Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga mengalami hal yang sama seperti itu. Maka saya, Hanzalah, dan Abu Bakar keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar ini, Hanzalah telah munafik. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada apa? Saya pun mengatakan, wahai Rasulullah, tatkala kami ada bersamamu Abu Bakar ini, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka seolah-olah kami melihatnya. Namun tatkala kami keluar dari majelismu, berkumpul dengan istri dan anak-anak, serta disibukkan dengan hal-hal lainnya, maka kami lupa banyak hal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika kalian senantiasa dalam kondisi seperti berada di sisiku, yaitu selalu berzikir ingat Allah, maka sungguh para malaikat menyalami kalian. Walau kalian berada di atas kasur atau sedang berada di jalan-jalan, akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat beliau mengulangi 3 kali, sesaat, sesaat, dan sesaat. Ini bahan evaluasi, bahan renungan hadirin, bagaimana Hanzalah, juru tulisnya Rasulullah, dan sahabat Abu Bakar yang amat dekat dengan Rasulullah, orang yang pertama masuk Islam, ketika bertemu, bertanya keadaannya, sampai mereka mengatakan, aku ini munafik. Ini bahasa lepas saya.
Kalau saya itu di majelisnya Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, ya Allah, seolah-olah surga itu di depan. Ya Allah, takut kita ini neraka. Kita ini senantiasa zikir, ingat Allah. Tapi nek wis mulai ketemu anak bojo, ketemu kerjaan, lupa. Itu Hanzalah, itu Abu Bakar. Kira-kira saya jenengan lupai kayak gitu apa luwe nemen, Pak? Luwe nemen. Makanya kita ambil hikmah pelajaran evaluasi ini. Apa hikmah yang terkandung dalam hadis yang mulia ini? Ada beberapa yang bisa kita ambil hikmah, Bapak Ibu. Satu, hadis ini berkaitan dengan keutamaan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu. Beliau ini kenapa? Karena beliau sebagai juru tulisnya Rasulullah. Rasulullah kalau mau menulis surat ke raja-raja, maka salah satunya ini adalah Hanzalah. Ya tidak satu, banyak, ada Zaid juga. Dan keutamaan Hanzalah ini selain juru tulisnya Rasulullah, beliau ini hadirin sangat khawatir jatuh pada dosa-dosa yang dalam hadis ini jatuh khawatir, jatuh terjerumus kepada perbuatan munafik. Khawatir. Di antara contoh kemunafikan, kalau bicara dusta, kalau berjanji tidak ditepati, tidak amanah, tidak konsisten, tidak sejalan antara ucapan dan perbuatan. Hanzalah khawatir, takut, saya ini munafik. Kenapa? Di depan Nabi seolah-olah iman kita ini naik, tapi kalau sudah pulang iman kita ini turun, berarti kita ini munafik. Sampai ada khawatir kayak demikian, Masya Allah. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini, diperbolehkan saya panjenengan itu mencela, menghukum diri sendiri, mencela diri kita, menghukum diri kita, memecut diri kita kalau kita ini melakukan perbuatan khilaf. Kalau seumpama kita ini salah, maka hukum diri kita. Sebagaimana Hanzalah menyebut dirinya sebagai seorang munafik. Tatkala dia merasa ada kurang dalam dirinya, maka celalah diri kita, hadirin. Ini muhasabah untuk saya, kita semua. Celah diri kita. Apa diantaranya? Dalam sholat, celah diri kita, pecut diri kita. Kenapa saya kalau sholat gak khusyuk? Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin itu. Siapa? Orang yang sholatnya khosyi'un. Kenapa aku kok gak khusyuk? Kadang ada orang yang gini, kenapa gak khusyuk? Dia gak berusaha untuk meraih kekhusyuan. Yang jadi orang iso khusyuk, iman kita itu ya kayak demikian, bukan. Celah kita kenapa tidak takut kepada neraka. Kadang orang ini disampaikan neraka biasa saja, gak membuat hatinya ini bergetar. Padahal wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang mana bahan bakarnya neraka itu adalah batu dan manusia yang disediakan untuk orang-orang kafir. Celah diri kita, mengapa kita ini tidak tamak kepada akhirat. Celah diri kita, kenapa kita tidak tamak terhadap surga. Tapi kalau masalah dunia, luar biasa. Sedangkan Al-Quran mengingatkan kita, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Fahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kenapa kita ini kok tidak tamak terhadap akhirat, tidak tamak terhadap surga, tapi justru tamak terhadap dunia, cambuk, pecut diri kita? Nggak masalah, celah diri kita mengapa kita ini justru tamak terhadap dunia, celah diri kita mengapa tidak bisa menangisi dosa-dosa. Kadang mungkin saya, antum hadirin, banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekeliruan, tapi kadang mata kita ini seolah-olah kering. Maka cambuk, celah diri kita, mengapa kita tidak menangisi dosa-dosa kita dan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man naja? Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, man naja? Wahai Rasul, apa itu kunci keselamatan? Beliau menjawab, kunci keselamatan itu 3. Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Yang kedua, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wal yasaka baituk, yang kedua, betahlah engkau di rumah. Betah di rumah, jangan keluyuran begitu, kecuali dalam kebaikan. Yang ketiga, kunci keselamatan itu adalah wabki ala khati'ati, tangisilah kesalahan-kesalahan. Celah diri kita, kenapa kita ini tidak punya banyak waktu untuk berzikir, sedangkan Allah akan mengingatkan, akan mengikat kita nanti. Mengingat dalam surat Allah berfirman, ingatlah kalian kepadaku, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Kenapa kita ini banyak menghabiskan waktu bukan untuk zikir kepada Allah? Celah diri kita, kenapa sedikit dan tidak bisa banyak membaca Al-Quran? Dikasih waktu 24 jam, kita ini, mohon maaf, saya yang ngomong ini juga sama nih. Kita ini kadang habis waktunya itu untuk baca Quran atau baca sosial media. Sosial media, apa nggak boleh kita baca sosial media? Boleh, tapi jangan kemudian lupa dengan membaca Al-Qur'annya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat, pelajaran dari hadis ini, anjuran untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Abu Bakar mendatangi Hanzalah. Siapa Abu Bakar ini? Masya Allah, sahabat yang dekat, mertuanya Rasulullah, sahabat yang Masya Allah menemani Rasulullah hijrah. Temannya Hanzalah ini juru tulisnya Rasulullah. Maka di sini hendaknya kita ini bergaul dengan orang-orang soleh agar terhindar dari berbagai macam fitnah dan dosa. Agar terhindar dari fitnah dan dosa. Dan sekaligus sebagai peringatan untuk menjauhi teman-teman yang tidak baik, karena itu mempengaruhi agama seseorang. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu almar'u ala dini khalili, seseorang itu terpengaruh dari agama temannya. Teman itu punya daya tarik, teman itu punya magnet, daya tariknya, magnetnya luar biasa. Maka berkumpul, berkawanlah, bertemanlah dengan orang soleh. Jangan berkumpul berkawan dengan orang-orang yang nggak benar.
Kalau dia berteman berkawan dengan orang yang nggak benar, punya visi, punya misi untuk membaiki mereka, untuk mendakwai mereka, silahkan. Tapi harus betul-betul persiapan. Kalau enggak, khawatir hadirin, antum putih bersih masuk daerah hitam, kepingin memutihkan. Kalau antum nggak istiqomah, nggak kuat iman, kemudian nggak ada yang mensupport antum masuk di situ, nggak bisa merubah, antum keluar malah apa warnanya? Putih metu tadi abu-abu. Hati-hati. Maka bertemanlah, berkawanlah dengan orang soleh, karena teman, kawan orang soleh itu nanti akan saling memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, pelajaran dari hadis ini, anjuran agar selalu menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu untuk menghilangkan apa? Kebodohan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir. Ini anjuran untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis agar kita ini tidak bodoh, dan peringatan agar jangan menjauhi majelis ilmu. Dan ketahuilah kebodohan itu sumber kehancuran dan kehinaan. Dalam surat Al-Anfal ayat 22 Allah berfirman, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruk makhluk yang hina di sisi Allah as-sum mulbukmul ladzina la ya'lamun, yakni orang-orang summun bukmun umyun loh. No, maaf. Tapi jangan ini nek ono operasi polisi, wah dikira sumun bukmun umyun fahum. Budak tuli bisu buta loh Pak. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi umat Islam ini harus senantiasa menuntut ilmu, menghadiri majelis agar kita ini paham, ngerti. Allah akan memuliakan, mengangkat derajatnya orang-orang menuntut ilmu. Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum yang kumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, yatluna ayati, dibacakan ayat-ayatnya, wa yatadarasun, dan mereka saling tadarus, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmat kasih sayang. Kemudian wa dzakarahum wa fi man indah, senantiasa Allah sebut-sebut di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Jangan bosan-bosan kita menuntut ilmu, khususnya ilmu apa ini? Ilmu din, ilmu agama. Kalau saya antum ilmu dunia mungkin S1, S2, S3, profesor, selesai mungkin. Tapi ilmu itu kan luas, apalagi ilmu agama, gak ada selesainya. Kapan sampai kita selesai nuntut ilmu? Sampai mati. Talabul ilm minal mahdi ilal lahad, menuntut ilmu itu dari buayan ibu sampai liang lahat. Kemudian yang keenam, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Pentingnya di sini, apalagi ilmu agama. Jangan sampai kita melakukan tanpa dasar ilmu. Jangan sampai kita melakukan tanpa mengetahui dalilnya. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, berilmu, orang ahli ibadah dan orang ahli ilmu. Dalam hadis, fadlul alim alal abid, orang yang ahli ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kafadlil qamar, orang ahli ilmu itu seperti purnama alas sairil kawakib, orang ahli ilmu itu seperti bulan purnama, sementara orang yang ahli ibadah tanpa ilmu itu bagi bintang-bintang.
Bintang-bintang itu sebagai apa? Penghias langit, tapi tidak bisa menerangi. Berarti orang ahli ilmu itu lebih mulia dibanding orang ahli ibadah. Tapi ya harus dia ahli ilmu juga ahli ibadah, sehingga ibadahnya itu tahu dalilnya, bukan hanya ilmu sebatas pengetahuan. Kalau disuruh debat, kalau disuruh adu argumen, wah toh, tapi prakteknya malah nol utul, bukan itu. Kemudian pelajaran yang ketujuh, keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Ini keutamaannya orang beriman dan berilmu. Dia senantiasa takut dan ingat kepada Allah, serta bergaul dengan orang soleh. Hanzalah dan Abu Bakar, ini Masya Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Maka keutamaannya ini ditunjukkan itu tadi, senantiasa takut kepada Allah. Ya Allah, kita ini kalau di depan Nabi, kita ini takut, ingat Allah. Tapi kalau kita ini sudah keluar, tidak bersama Nabi, takutnya itu hilang. Kalau sudah asik dengan keluarga, asik dengan anak, kita ini lupa. Insya Allah, ini keutamaan. Kemudian yang kedelapan, hikmah dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, teman sejati. Ini pertemanan tadi, Abu Bakar mendatangi Hanzalah. Maka teman sejati itu adalah teman yang mengajak ke jalan Allah, teman yang menghibur kita tatkala sedih, teman yang menolong kita tatkala kesulitan, dan teman yang mengingatkan kita tatkala lalai, serta teman yang meluruskan jalan kita tatkala menyimpang. Itu yang namanya hakikatnya teman sejati. Makanya kadang serba perkewu Pak orang itu. Iki wis teman plek, senantiasa ditraktir makan. Wis nandindani beres. Lah kok kemudian sing traktir ini melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Rata-rata orang yang temannya di tadi yang biasanya ditraktir berani nggak mengingatkan Pak? Diingat no sesuk nggak dijak makan loh. Teman sejati itu bukan itu. Kalau temannya ini keliru, meskipun dia ditraktir setiap hari, mungkin senantiasa dikasih orang ini karena dia kaya, bukan kemudian membeu, kemudian mengiyakan, kemudian mendukung, tapi dia ini tadi teman yang senantiasa mengajak kepada jalan Allah, teman yang senantiasa menghibur tatkala sedih, teman yang menolong tatkala kita susah, teman yang mengingatkan tatkala kita lalai, diingatkan dan meluruskan jalan ketika orang ini menyimpang. Ya mohon maaf, saya ini mau menyampaikan, tapi nyuwun sewu Pak, biasanya orang gini nih, wah wes, ini pengalaman saya, ini saya cerita itu ada keliru sampai ibunya kemudian pamannya telepon, Ustadz tolong dinasihati ini. Saya dapat info dari yang lain, Ustadz ngone antum nasihati ini sudah pasti. Lo ada apa? Ya sudah kok pasti antum diblokir nomor antum. Lah ini telepon ini pamannya, ibunya kasihan. Karena apa? Dia ini ambil keuntungan oleh temannya. Dia ini tidak tahu, wes sudah ini. Akhirnya saya datang hadirin, ya sudah, wong saya diminta juga. Ini memang keliru, kasihan. Saya sampaikan yang baik, saya masya Allah tak hebat antum. Ini. Terus saya luruskan, antum tolong pergaulan dengan ini. Iya, gak ngomong sekali apapun Pak. Tapi dari raut wajahnya ini sudah kelihatan betul Pak. Setelah itu diblokir saya. Itu dulu Pak, masih belum ada apa jadi
belum ada WA baru napa itu BlackBerry BB itu ya itu Pak. Ya Allah, betul. Tapi hakikatnya teman itu bukan kemudian temannya keliru dibiarkan. Wah iki sing biasa nraktir ya aku wis melu wae. Banyak orang kayak demikian. Kalau namanya temannya keliru, temannya itu mau celaka, diingatkan bahwa terdepan itu ada jurang. Kalau namanya orang ini sayang sama temannya, di stop. Bahaya depannya no jurang jiar no ben, bukan itu. Nah, memang resiko hadirin. Yang ke-9, keutamaan mengingat surga dan neraka. Karena keduanya itu akan menghantarkan seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini hadis ini kita senantiasa mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka. Kalau kita ini mengingat Allah, senantiasa mengingat surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan, mengingat neraka dengan kengerian dan siksa-siksa yang sudah disediakan untuk orang-orang yang fujur, maka membuat kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, tiada manusia yang sempurna dan tiada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar tadi hadirin, Abu Bakar dan Hanzalah merasa dirinya, maka Rasulullah mengatakan tadi sesaat, dan sesaat. Istilahnya apa? Manusiawi hadirin dirahmati Allah. Ya memang kita mengingat Allah, mengingat akhirat ketika di masjid dengan di rumah, dengan kita di kerja beda. Menunjukkan manusia itu nggak maksum kecuali Rasulullah SAW. Tapi kalau orang Syiah yang maksum itu siapa? Imamnya berapa? 12 imam itu. Kalau kita sebagai umat Islam yang maksum itu cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, hikmah pelajaran, Abu Bakar radhiyallahu an manusia biasa dan tidak maksum, karena pada saat-saat tertentu bisa jadi lupa tentang surga dan neraka layaknya orang lain. Tapi beliau Abu Bakar itu punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Luar biasa Abu Bakar ini, orang yang pertama masuk Islam. Kalau masalah sedekah, jangan main-main sama Abu Bakar. Sampai kan habis semua hartanya, ditanya apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Tidak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Yang menemani Rasulullah hijrah, nyawa taruhannya Abu Bakar. Oh, luar biasa. Abu Bakar yang nggak demikian, sekali lagi menunjukkan Abu Bakar juga manusia. Itu Abu Bakar masalah kejujurannya tadi hadirin. Saya itu juga kadang lupa. Sampai beliau saya mengatakan, aku kalau gitu munafik. Lah itu kembali ke saya jenengan. Abu Bakar, Hanzalah aja mengatakan kayak demikian, apalagi saya jenengan. Insya Allah. Kemudian 12, anjuran untuk bertanya kepada saudaranya yang seiman tentang keadaan dan kabarnya, agar apa? Bisa saling berbagi dan saling mengisi kekurangan. Silaturahim, datang tanya bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, sehingga ngerti. Untuk apa? Ta'awun, saling tolong menolong. Silaturahim itu untuk menyambung kekerabatan, mempererat kekerabatan. Yang ditanya tadi bagaimana keadaan Hanzalah, yang diomongkan
mohon maaf, kadang kita ini hadirin niat betul silaturahim. Ini kebanyakan loh di masyarakat. Silaturahim memang Masya Allah tujuan yang mulia. Kemana silaturahim? Tapi ketika sudah silaturahim, yang diomong ini bukan kebaikan malah hadirin. Napa biasanya? Pamer dunya. Mohon maaf, apalagi kalau Idul Fitri. Silaturahim bawa mobil nyar. Pamer dunya kebanyakan. Silaturahim kita tanya gimana keadaannya, gimana keluarganya, gak usah karirnya, gak usah dunianya nomor 2. Iya nek sing didatangi ku wonge soge. Lah nek sing didatangi dulure gak duwe ceritane dunya tok ae. Nah, Masya Allah Abu Bakar ketemuan dola bagaimana keadaan, Masya Allah. Yang ke-13, anjuran untuk selalu melakukan muhasabah terhadap diri sendiri dimanapun dan kapanpun kita berada. Evaluasi, muhasabah. Kira-kira kita ini bagaimana? Sudah benar betul? Sudah bagus betul? Belum. Yang tahu adalah kita. Kemudian ada 20, saya singkat-singkat. 14, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak diketahui, hendaknya bertanya kepada orang yang berilmu. Handolah ngatakan saya munafik, aku yang munafik. Handolah, apa yang dilakukan dua orang ini? Masya Allah datang kepada Rasulullah untuk apa? Bertanya, bagaimana keadaannya ini ya Rasulullah? Apalagi sekarang kalau kita ini tidak paham, tidak ngerti, maka kalau berkaitan dengan agama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya pada ahlinya. Kalau masalah agama ya bertanya kepada ahlinya. Jangan kemudian bertanya kepada yang bukan ahlinya, akhirnya saling sesat menyesatkan nanti. Yang ke-15, istri dan anak-anak terkadang menjadi sumber fitnah yang menimbulkan dosa. Oleh karenanya didiklah mereka agar senantiasa sejalan dengan ajaran Islam, menanamkan dan menumbuhkan sikap muraqabah dalam setiap tindakan. Jadi istri kita, anak kita itu kadang menjadi sumber fitnah hadirin. Yang mana kalau menjadi sumber fitnah itu menjadi menimbulkan dosa. Maka kewajiban kita untuk mendidik mereka dengan didikan yang islami, menanamkan dan menumbuhkan sikap muraqabah, merasa dilihat, diawasi oleh Allah. 16, peringatan agar jangan menjauhi masjid dan tempat-tempat yang bisa menenteramkan dan memperbaiki hati. Hadir ke majelis ilmu, hadir di masjid-masjid. 7 orang yang mendapatkan naungan, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Nek gak nang masjid itu koyok nopo, gak enak ngoten. Karena apa? Merasa ini kewajiban. Berarti orang ini sudah merasakan manisnya iman. Ada orang gak ke masjid itu biasa. Tapi kalau orang ini sudah terbiasa ke masjid, sudah terbiasa kumpul dengan orang-orang soleh, sekali gak sholat berjamaah itu ya Allah, kuwatune luar biasa. 17, singkat-singkat, ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada, di rumah, di luar, di pasar, di jalan, di tengah keramaian, atau sedang sendirian. Dimanapun kita berada, senantiasa ingat. Maka Rasulullah tadi, dimanapun kalau engkau ingat kepada Allah, dimanapun engkau berada, baik dalam keadaan ramai atau sepi, Masya Allah, malaikat akan memberikan ucapan selamat. Kekaguman ke-18, kekaguman para malaikat kepada orang yang senantiasa ingat kepada Allah.
keutamaan pelajaran yang ke-18. Para malaikat kagum sampai kemudian memberi ucapan selamat kepada siapa? Orang senantiasa zikir kepada Allah, hadirin. Baik dalam keadaan rame, sendiri, di rumah, di pasar, kita di kamar, senantiasa zikir. 19. Dunia ini adalah permainan, senda gurau, godaan. Oleh karenanya hati-hatilah terhadap dunia yang penuh dengan cobaan ini. Dunia ini menipu. Kalau dalam Tanbihul Ghafilin, dunia itu Mukhtasar Minhajul Qasidin, dunia itu Pak Bu kata di Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu laksana perempuan wis tuwek Pak, tuwek keriput, tapi dipermak Pak, terus gawe mas-masan. Banyak orang yang kepincrut loh. Dunia kan sudah tua, maka hati-hati, jangan tertipu terhadap dunia. Yang terakhir, sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Fa'at bi'is sayyiatil hasanat, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan. Niscaya tamhuha, kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Serta berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Allahu a'lam. Itu mungkin dulu azan. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Usman Habib. Selanjutnya acaranya adalah tanya jawab. Bapak yang berhormat Allah, mungkin ada hal yang ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan banyak saja, tapi mungkin jawabannya terlalu panjang nanti. Yang satu tentang ini kita setiap berbuat kesalahan atau dosa, kita diajarkan untuk bertobat. Namun dalilnya tobat yang dimaksudkan ini bagaimana? Apa
kedua tentang bergaul dengan teman yang soleh. Teman yang soleh itu sebenarnya banyak gitu ya masalah macam-macam itu. Yang saya maksud di sini adalah teman yang soleh yang ikhlas. Kalau ada dalilnya mohon tanda-tanda teman yang ikhlas itu yang bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ada Oh, nggih. kedelapan itu menarik sekali. Yang teman ini. Nggih. Teman itu kan ada Hizbullah sama Hizbul Syaitan. Nah, kalau Hizbul Syaitan itu dengan Hizbul Syaitan tahu temannya itu sudah pembohong, ya, tidak bisa. Tapi setelah dikasih BLT itu tetap mendukung. Itu banyak sekali saya nonton bilang itu. Yang kedua, saya yang tadi betul ya, kalau tanya kepada ahlinya. Tapi saya nambahin tambahan ke-21. Oh, Itu tadi kan Abu Bakar Jalan itu kan dari diskusi dulu. Ya, baru bertanya kepada ahli. Maka pentingnya yang ke-21 umat Islam itu berdiskusi untuk mencari kebenaran yang hakiki, untuk mencari ridho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, barakallah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu punya salah. Ya. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah, wa nisyan, dan lupa. Kemudian dalam hadis kullu bani Adam khata', sebaik-baik manusia semua anak Adam itu punya salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah itu siapa? At-tawwabun, orang yang bertaubat. Artinya manusia itu nggak ada yang maksum tadi, kecuali satu, Nabi Muhammad SAW. Saya antum tempatnya salah, lupa, tapi jangan kemudian gonjane menungso yang gone salah. Nanti kalau disengaja beda, ya. Maka bagaimana? Wa khairu khata'in at-tawwabun, bertaubat. Dalam surat Ali Imran kan juga kayak demikian, wasari'u ila magfiratin wa jannatin adwas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wa huwa yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dolamu, dolim, au fahisatan, atau perbuatan keji, zakarullah, dia segera ingat Allah, wastaghfaru lidunubihim, dan segera beristighfar. Maka apa yang dia lakukan? Kalau orang ini melakukan dosa, maka dia berhenti, stop, nyesali, ambil air wudhu, sholat. Sholat apa namanya nih? Taubat. Seumpama orang ini mau melakukan kesalahan, dosa, dia astagfirullahaladzim, kemudian dia stop, nyesel, nangis, nyesek, ambil air wudhu, sambil sholat dia mohon ampunan kepada Allah di situ. Yang mohon maaf, tidak ada contohnya. Kadang ada orang itu selesai sholat maghrib melakukan sholat taubat berjamaah, kan ada solu sunata taubah berjamaah. Saya pernah tanya, lu jaminan kok lu sampai ini sombong berarti gak dosa lu sholat taubat lu. Kalau orang ini seperti tadi, dia punya salah, punya dosa, menyesali, istighfar, taubat segera. Tapi kalau yang lama-lama tidak harus. Mosok dosa esuk mau engko tak sholat aku bar maghrib, enggak, segera sesaat itu, begitu. Kemudian yang kedua tadi, sebentar, teman yang soleh. Teman soleh itu tadi, teman yang sohibul hamim, teman yang baik itu adalah teman yang
bisa membuat kita ini semakin takut kepada Allah, buat semakin kita ini giat beribadah, yang mengingatkan kita, yang senantiasa mensupport kita dalam kebaikan. Maka kalau punya teman kayak demikian, jangan dilepas, pegang. Ya, siapa teman yang soleh dan juga tadi ikhlas Pak ya. Kadang orang ini ikhlas gak soleh, soleh gak ikhlas. Insya Allah kalau teman sohibul hamim istilahnya, teman setia itu senang susah ya dia teman kita. Soalnya teman itu macam-macam Pak. Ada teman di atas meja makan. Kapan temannya itu? Ya pas anak meja makan, selesai makan lupa, musuhan lagi. Loh. Ada teman yang mungkin dalam masalah apa, maka cari teman itu senang susah dia tetap bersama kita. Nah, intinya teman itu membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian tadi yang kedua, teman itu ada teman yang baik, ada teman yang ngajak keburukan. Kalau diistilahkan hizbus syaitan. Hizbun itu istilahnya kalau bahasanya itu partai ya. Hizbullah, ada hizbus syaitan. Ya, partainya Allah, ada partainya syaitan. Teman itu juga gitu. Kok ini teman ini senantiasa membuat kita jauh. Mohon maaf, anak-anak muda kadang wis wayahe adzan arep nandi salat, engko wae salate, ayo ngopi sik. Tak traktir. Arep nandi ngaji wala ngaji, engko wae tajak shopping. Ini yang menjurus kepada kejelekan. Kalau kita ini mohon maaf, saya contohkan, seumpama kita rombongan ini Pak, naik mobil bis, temen soleh semua ini, sing gak soleh situk Pak seumpama. Akhirnya waktunya masuk maghrib, berhenti sih sholat. Sing gak mau ini yang satu itu udah Pak. Iki sholatnya gak tutup ini. Akhirnya karena dia gak sholat Pak, yang kita semua sholat, akhirnya wis sampean jogo sendal. Jadi gak sholat Pak, karena ya itu tadi nggak soleh, akhirnya jogo sendal. Sholat isya jogo sendal neng. Akhirnya karena perjalanan jauh berhari-hari, kemudian walah mosok aku kok ngon jogo sendal, akhirnya melu sholat. Lah nek saiki dibalik Pak, sak rombongan bis iki kabeh kana sing sholat siji tok Pak. Pak sopir mampir. Pertama mungkin mampir Pak, lambat laun apa? Wis, iki gak nutut-nutut iki kok, wis engko wae. Akhirnya katut. Lah ini makanya bahaya kalau kita berteman dengan orang yang enggak soleh itu tadi. Kemudian terima kasih tambahin tadi. Apa enggak? Ya, tambah menjadi 21. Ada musyawarah. Memang umat Islam harus musyawarah dulu. Cari solusi gimana? Musyawarah, nggak kemudian langsung ini sendiri gitu. Masya Allah. Ya itu mungkin. Syukran. Jazakallah khairan kepada Ustaz Usman Hadi. Insya Allah tidak nambah lagi karena saya jualnya. Nanti jadi 22. Demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz Usman Hadi, mudah-mudahan menjadi pelajaran kita, membersihkan hati kita, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah Muhammad SAW antara Hadirat dan Abu Bakar, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari neraka, menjauhkan dari sifat-sifat munafik, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi